Video selanjutnya saya kedatangan servisan dari Jawa Tengah, Pekalongan ya guys. Prosesnya seperti apa? Boleh disimak videonya sampai selesai. Terima kasih. Oke guys, dilanjut lagi ya. Ini servisan dari Pekalongan ya. User langsung datang ke Jakarta ya guys, jauh-jauh ya. Ke Jakarta loh. Tadi habis ngobrol katanya sih sambil jalan-jalan dan ke rumah temennya guys ya. Nah, sekalian servis iPhone 15 ke saya gitu ya. Jadi sekalian hitung-hitungannya jalan-jalan. Nah, sambil servis handphone. Nah, katanya daerah sana tuh jauh-jauh ya apa gimana ya, pokoknya nggak tahu lah, intinya dia servisnya ke saya. Oke, ini prosesnya sedang saya mau lepas LCD dari frame. Saya pakai ragum LCD ya guys, biar cepet saja karena ditungguin. Setelah itu saya semprot-semprot pakai minyak kontak cleaner. Setelah mangap terus saya lepas LCD-nya kayak gitu ya guys. Nah, untuk proses perbaiknya ini memakan waktu sekitar 2 jam ya guys. Sampainya nungguin tadi datangnya jam 8 ya. Jam 8 apa jam 9 gitulah. Setengah 9. Ditungguin sampai jam 11 malam. Sambil ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini saya sudah lepas pengait fleksibelnya, terus saya lepas juga bagian atas itu fleksibel ya, fleksibel apa sensor kali ya mungkin ya, apa fleksibel proximity gitulah ya. Saya lepas dulu, mau saya potong frame ya. Saya panasin di atas separator, panasnya 80 ya guys, 80 atau 75. Terus saya semprot untuk melumerkan lemnya pakai minyak kontak thinner ya, dicampur dengan minyak kayu putih ya, bisa ya. Tujuannya apa? Biar licin ya guys, biar lemnya tuh lunak gitu ya, sambil dipanasin juga gitu ya, digeser-geser kayak gitu. Prosesnya pelan-pelan sekali karena saya mengingat kalau HP ini ya, iPhone 15 itu harga LCD nya tuh lumayan guys, sekitar 3 jutaan ya. Aduh, deg-degan sekali ini. Aduh, 3 juta lebih kayaknya itu kalau di service center atau yang copot original ya. Soalnya kemarin ada iPhone 16 Pro aja itu LCD-nya 6 jutaan guys, 6 juta setengah. Aduh, deg-degan, tapi ya namanya juga risiko, apa namanya juga LCD ya, kayak gitu ya pasti ada risikonya guys. Cuman saya mengerjakannya secara profesional ya, sesuai dengan pengalaman saya gitu guys. Mungkin di luar sana jika ada teknisi yang prosesnya pengerjaan sama dengan saya, berarti gurunya sama ya guys, gurunya otodidak gitu ya. Nggak apa, yang penting jam terbang gitu ya. Soalnya mengerjakan LCD yang begini itu penuh penuh ketelitian dan kehati-hatian sendiri ya guys, kayak gitu. Karena lem LCD iPhone 15 itu lemnya nggak main-main ya guys. Ini rekatnya minta ampun ya. Bagian pinggir juga nanti setelah dipotong frame-nya tuh harus dibersihkan ulang ya. Soalnya kalau nggak dibersihkan tuh bisa, kawatnya tuh bisa nyasar ke LCD-nya atau kaca film ya guys, jadinya terbelah. Jadi perlu kehati-hatian khusus gitu guys. Saya semprot lagi pakai minyak kontak cleaner, tujuannya biar lumer ya guys lemnya tuh bagian bawah. Di situ ada kristal ya guys, di situ ada kristal ya guys, kristal LCD, jadi harus sangat hati-hati. Nah, seperti itu sudah terlepas alhamdulillah. Selanjutnya saya tes dulu guys, masih nyala nggak ya. Alhamdulillah ya, LCD-nya masih nyala. Langsung aja saya sudah apa namanya, sudah pakai ini ya, solasi ya. Setelah itu dipanasin lagi di atas parator, terus dibersihkan ulang ya, sisa lem itu ya, sisa lem yang di pinggir ya. Soalnya kalau nggak dibersih kena kaca film atau nyasar ke LCD nanti pas proses pembelahan kaca LCD-nya guys. Nah, untuk membersihkan lem di samping ini pakai cutter ya, cuman yang jangan terlalu tajam gitu ya guys, didesain khusus ya. Tujuan intinya biar nggak kena LCD-nya aja. Pokoknya intinya hati-hati ya guys. Saya sih nggak menyarankan ya, tapi saya proses pengerjaannya seperti ini ya. Ya silakan aja kalau yang mau mencontoh teknik saya atau tutorial saya ya, khususnya buat teknisi repair glass ya kayak gitu, silahkan dicoba saja. Siapa tahu buat menambah pengalaman atau sekedar tahu aja gitu ya kan guys ya. Nah, itu lemnya putih-putih kayak gitu ya. Seterusnya sudah bersih semua, saya mau belah guys. Saya belah pakai kawat mereknya
refill ya. Terus apa namanya, panas paratornya itu 75 ya guys kalau saya ya. Seterusnya dibelah saja gitu, di posisi mana yang enak gitu kita cari, yang buat masuk benang itu, baru kita tarik-tarik seperti itu guys sampai selesai ya. Nah untuk teknik narik benang juga ada tekniknya ya guys, jadi enggak ya pokoknya digoyang aja seperti itulah ya, supaya jangan kena LCD-nya atau kaca film ya. Kita perkiraan saja, pakai feeling saja guys, seperti itu ya. Ditarik-tarik terus sampai selesai ya. Lumayan guys ya, lumayan lama ditungguin sama abangnya ini, soalnya ya harus profesional dan hati-hati supaya down ya guys. Ini sudah tahap pertengahan ya, kalau sampai gagal itu bahaya banget guys, seperti itulah ya. Cuman sebelum saya proses akad pengerjaan ya, saya konfirmasi dulu dan ngomong dulu, kalau pembelahan kaca LCD seperti ini memang ada resikonya ya guys, risikonya itu gagal. Cuman saya juga cari cuan ya, jangan sampai gagal ya. Kalau gagal ya saya juga kerja bakti dan membuang waktu untuk beli LCD-nya, masang LCD dan lain-lain gitu ya guys, gratis itu ya, nggak dipungut biaya sama sekali. Prosesnya seperti itu. Nah ini alhamdulillah ya sudah down. Selanjutnya saya bersihkan lagi, saya semprot pakai minyak kontak cleaner untuk melumerkan lemnya ya guys, tujuannya biar lumer saja kayak gitu. Setelah dibersihkan nanti diulang ya guys pakai tisu ya. Ini saya pakai alat bantu, pakai pembersih mesin elektrik, pembersih lem Oka ya guys, seperti itu. Kalau ada yang mau ya, kalau ada yang mau link pembeliannya nanti ditanya aja ya guys di kolom komentar ya. Ini alat bantu pembersihan lemnya ya. Nah seperti itu ya, cepet ya. Setelah itu diulang guys pakai tisu ya, pakai tisu, pakai kain bisa, ada kain khusus juga ada ya buat LCD ini. Terus tapi saya pakai tisu aja, saya adanya tisu. Selanjutnya dibersihkan kayak gitu. Ini proses pembersihnya hati-hati ya guys, karena terlihat cepat, karena videonya tuh dipercepat ya guys, karena sekitar 1 jaman itu kalau nggak diedit ya panjang banget. Ini aja sisanya 12 menit 2 detik ya guys, kayak gitu. Oke ini udah bersih. Selanjutnya dites lagi, alhamdulillah ya masih nyala tahap 75%. Selanjutnya dites terus, dilanjut pasang kaca LCD-nya dan frame-nya guys ya. Nah untuk teknik pemasangan penempelan kaca LCD-nya juga ada tekniknya ya guys, harus hati-hati dan apa namanya, sesuai lem Oka ya. Jadi LCD ini ngikutin lem Oka aja gitu guys, biar presisi, biar pas, dan biar lubang kameranya tuh sesuai lubang yang di LCD guys, di kaca LCD-nya gitu loh maksudnya. Nah setelah ditempel pelan-pelan bagian bawah ditahan supaya jangan ngeplak semua ya. Terus setelah presisi terus ditekan ya sedikit untuk menyatukan. Setelah itu dimasukin ke mesin laminating ya, biar prosesnya tuh nggak diurut lagi. Seperti itu saya laminating sekitar 1 menitan ya. Ini otomatis tinggal kita nunggu saja. Nanti kalau sudah ngeplak semua tuh lemnya udah rata ya, dia mati sendiri, terus dibuka ya, terus diambil kayak gitu ya. Jadi tinggal kita masukin ke mesin press untuk menghilangkan sisa gelembung kayak gitu. Nah ini ini ya sudah rata semua. Selanjutnya kita buka keluarkan dari mesin press. Hasilnya masih ada bubble sedikit tuh ya guys, masih ada bubble. Kita lanjut masukin ke mesin bubble reformer ya kayak gitu. Ini bubble reformernya rakitan guys. Setelah itu sekitar 1-2 menit ya kita keluarkan dari mesin press ya. Ini sedang dikeluarkan. Alhamdulillah hasilnya mantep ya. Kita tes lagi. Alhamdulillah guys, ini sudah tahap down ya, tahap akhir. Tinggal kita tes terus di lem ya,
dirakit ya kayak gitu. Yang di frame-nya guys atau di mesin ya, saya bersihkan semua, jangan sampai ada yang ganjel-ganjel ya, nanti LCD-nya nggak rata. Setelah itu saya pasang double tip 3M, ini khusus LCD, rekat sekali ya, lumayan harganya. Dan setelah itu saya pasang LCD-nya ke frame pelan-pelan ya, saya pakai lem double tip bawaannya saja. Nah seperti itu sudah terpasang LCD-nya dari sama frame-nya, kita tekan-tekan biar menyatu ya. Setelah itu saya pasang yang tadi tuh sensor proximity ya, di baut ya, ada pengait bautnya dipasang ya. Setelah itu tinggal kita rakit guys. Oke, nah saya lepas kertas itu lem ini ya double tip ya. Selanjutnya tinggal kita masukin, kita plek pokoknya di baut-bautin semua, itu pengait-pengait bautnya guys, jangan sampai ada yang ketinggalan atau yang nggak kepasang ya. Nah seperti itu, kerja harus profesional. Oke, ini sudah kita pasang LCD nya ke mesin ya guys, sudah tahap akhir dan tahap down, tahap cuan ya guys. Kita baut juga, ada baut dua yang di bawah itu ya, kita pasang semua. Selanjutnya ini sudah down ya guys, seperti itulah hasilnya, alhamdulillah ya. Tapi pekerjaan tuh nggak semuanya down ya guys, pasti ada gagal, ada berhasil, jangan putus asa dan selalu semangat guys ya ngontennya gitu, biar dapat gajian dari Facebook. Oke, ini sudah down ya guys, videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih, selamat pagi guys, mantap, jos. Oke bang, ini sudah down ya.